Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini kita dekat dengan peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah arti kematian dan kebangkitan Yesus bagi hidup kita? Ataukah ketika kita beribadah, memperingati, itu hanya sekedar ibadah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita renungkan? Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau renungkan arti kematian Yesus bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 27 ayat 50 dan ayat ke-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada hari itu, Yesus menyerahkan nyawanya dan Yesus mati. Kematian itu sudah ada sejak awal penciptaan. Kata pertama mati itu terdapat di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari awal penciptaan, kematian itu sudah ada. Hanya saja, kematian itu tidak punya kuasa ketika manusia hidup di dalam hadirat Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa ini tidak taat, jatuh ke dalam dosa, maka dosa itulah yang membangkitkan kuasa kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dosa itu ada di dalam kehidupan manusia, dosa itulah yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Sehingga kematian sebenarnya tidak berkuasa atas hidup Yesus. Tetapi Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi Yesus mati karena dia menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa kitalah yang dibawa oleh Yesus, sehingga Yesus dikalahkan oleh kematian. Yesus mati bukan karena dia disalib atau dibunuh, tetapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus ini adalah karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, mukjizat terbesar di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mati, di ayat yang ke-51 di sana dikatakan bahwa tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Tabir bait Allah adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam perjanjian lama, ruang maha kudus ini hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar yang hidupnya kudus, tidak bercela dan berkenan kepada Tuhan. Ketika seorang imam besar ini melakukan satu dosa, ketika Tuhan tidak berkenan kepada imam besar ini, maka imam besar ini akan mati di dalam ruang maha kudus. Tetapi ketika Yesus mati, Yesuslah yang menjadi imam besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus tidak datang kepada Allah dengan membawa darah dari binatang, tetapi Tuhan Yesus datang dengan membawa darahnya sendiri. Ketika Yesus mati, maka tabir bait Allah itu terbelah. Artinya apa? Kematian Yesus ini memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi tabir yang memisahkan antara Allah dan manusia. Kematian Yesus ini mengembalikan keintiman antara Allah dengan manusia. Ketika hari-hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan, itu adalah hasil daripada kematian Yesus. Kita tidak perlu mengutus seorang imam besar yang datang setahun sekali, tetapi korban Yesus
sekali untuk selama-lamanya, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus mati, ketika tabir Allah ini terbelah, maka kita dilayakkan ada di dalam hadirat Tuhan. Kita dilayakkan hidup di dalam kasih karunia Allah. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Ada karya yang besar di dalam kehidupan kita melalui kematiannya. Dan ketika bumi ini terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Segala kuasa sudah ditaklukkan Yesus melalui kematiannya. Bahkan melalui kematiannya itu juga kuasa kematian itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Ketika pada hari ini kita boleh hidup di dalam kasih karunia Allah, kita bisa hidup intim dengan Allah, itu adalah hasil daripada kematian Yesus. Mari pada hari-hari ini kita mau renungkan, kita mau lebih lagi hargai pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Karena tanpa pengorbanan Yesus, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang akan binasa. Tetapi karena korban Yesus, kita boleh diselamatkan dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat korban-Mu di kayu salib. Bapa di dalam surga, itu adalah karya yang besar, itu adalah mukjizat yang besar bagi kehidupan kami. Kami mau hargai itu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena korban-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah itu boleh menjadi perenungan setiap kami Tuhan. Biarlah di dalam peringatan kematian Tuhan ini, kami boleh selalu mengingat Tuhan, ada karya yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawati Tuhan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau-lah yang menjadi jalan keluar Tuhan bagi setiap masalah. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang ada di dalam masalah yang berat Tuhan, Engkau-lah Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Engkau sertai Tuhan, baik di dalam suka dan duka, di dalam segala apapun yang sedang mereka jalani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau melangkah di dalam Engkau, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami akan bawa berita keselamatan yang daripada Engkau itu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.